Biarlah Roh Kudus yang mengurapi firman-Mu menjadi firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Dan sanggup memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Hari Jumat kemarin kita sudah merayakan perayaan Natal di GKR Bukit Zaitun Tiban 5, mewakili gembala senior dan juga seluruh tim pastoral. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian, yang sudah berjerih lelah, terkhususnya panitia, dan kita semua adalah orang-orang yang terlibat di dalam perayaan tersebut, berkontribusi dan bekerja sama. Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita percaya bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Katakan amin. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita membuka Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama 2-3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Dalam perayaan Natal, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah 5-10 kali merayakan Natal. Esensi dari perayaan Natal itu bukanlah soal kegiatannya Bapak Ibu Saudara. Esensi dari perayaan Natal itu bukanlah soal makanan dan minuman, bukanlah soal hal-hal yang lain. Esensi dari perayaan Natal itu adalah fokus kepada pribadi Yesus. Amin. Pribadi Yesus, yaitu juru selamat yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang rela menjadi manusia, datang ke dunia, memilih menjadi seperti kita, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Dan dialah yang menjadi pusat dari perayaan-perayaan tersebut. Abaikan hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita berfokus kepada Tuhan itu sendiri, pribadi Yesus itu sendiri. Tema firman Tuhan saat pagi hari ini yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara adalah seorang putra lahir bagi kita. Katakan bersama-sama 2-3 ya. Seorang putra lahir bagi kita. Amin. Kelahiran Yesus yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara adalah hal yang mana itu adalah babak baru dari sebuah perjanjian yang lama. Kelahiran Yesus itu mengawali apa yang disebut zaman perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika Yesus lahir, sorga itu mengintervensi semua keadaan yang ada di bumi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Jimmy hari Jumat. Siapa yang pertama kali datang melihat Yesus, menjumpai Yusuf, Maria, dan Yesus? Siapa yang pertama kali? Jawabannya adalah gembala-gembala. Tapi bagaimana mungkin gembala-gembala yang ada di padang itu bisa tahu bahwa di Bethlehem telah lahir, yaitu seorang juru selamat di kota Daud? Karena surga mengintervensi Bapak Ibu Saudara dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Pasukan malaikat datang mengunjungi gembala-gembala itu. Bapak Ibu Saudara, zaman perjanjian lama, Tuhan memberi pesan seringkali melalui hamba-hambanya, nabi-nabi. Tapi ketika Yesus lahir,
pada zaman itu. Itulah pentingnya kelahiran Tuhan Yesus itu bukan kelahiran yang biasa. Dan hari ini yang ayat firman Tuhan yang kita baca, Yesaya 9 ayat 5. Nabi Yesaya telah menubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus dilahirkan tentang kelahiran Mesias, juru selamat kita. Sebelum dia lahir, bahkan ketika Yesaya sudah meninggalkan dunia ini, namun mata hatinya, rohnya telah melihat hari di mana Yesus akan dilahirkan. Dan dalam pengurapan Roh Kudus, dia memberikan satu nubuatan tentang putra atau anak yang dilahirkan itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Kalau dia anak yang biasa, seorang anak itu akan lahir hanya untuk Maria dan Yusuf. Kalau anak lahir di dalam keluarga, maka hanya keluarga itulah yang menjadi pemilik anak itu. Tapi dikatakan seorang anak atau seorang putra ini lahir untuk kita. Amin. Katakan, putra Allah lahir untuk saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak lahir, biasanya dia lahir dalam keadaan namanya bayi ya. Itu adalah dalam keadaan lemah, bergantung, dan juga belum bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara, tanpa pertolongan dari kedua orang tuanya. Kondisi seorang bayi yang lahir adalah selalu lemah. Lemah bukan secara fisik ya, karena dia masih baby dan belum bisa beraktivitas. Dia lemah, dia bergantung, dan bahkan dia masih belum bisa melakukan apapun atas keinginannya sendiri, kecuali orang tuanya yang peka melihat apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Tetapi Nabi Yesaya menceritakan tentang anak yang lahir atau putra yang diberikan kepada kita dengan sebuah statement yang tidak seperti kepada anak-anak yang biasa. Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Amin. Dia bukanlah bayi yang lemah, bukanlah bayi yang sekedar dilihat secara fisik memang tetap sama seperti kita, tetapi digariskan di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu adalah sesuatu yang kontras antara fisiknya memang harus bergantung, tetapi dinubuatkan bahwa yang lahir ini memiliki kuasa pemerintahan, dominion, power. Dia mempunyai kuasa, mempunyai pemerintahan, mempunyai otoritas. Kalaupun dikatakan di atas bahunya, tapi bisa disebut upon him, ya. Jadi itu ada pada diri yang dilahirkan itu. Dia tidak membicarakan tentang keadaan kondisi-kondisi fisik yang alamiah. Dia tidak menceritakan tentang yang dilahirkan itu sebagai pribadi yang lemah. Belum lahir saja sudah ditegaskan bahwa juru selamat ini adalah Tuhan yang punya kuasa dan pemerintahan dan kekuatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes juga menceritakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang
nama. Amin. Nama ini bukan nama secara personal, nama personalnya adalah Yesus, tetapi nama ini adalah nama berdasarkan posisi ataupun juga jabatan ataupun juga kewenangan. Nah, yaitu yang pertama adalah penasehat ajaib. Katakan bersama-sama, penasehat ajaib. Wonderful Counselor, ya, dia disebut penasehat ajaib. Wow, Bapak Ibu Saudara, juru selamat kita adalah penasehat ajaib. Kita semua memerlukan nasihat dari Tuhan, amin. Dan nasihat yang Tuhan sediakan itu adalah nasihat yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan tahu bahwa nasihat-nasihat firman Tuhan itu berbeda dengan nasihat dunia ini. Amin. Sangat-sangat berbeda. Kalau Alkitab berkata berilah maka kamu akan diberi, dunia berkata kalau kamu gak menghemat, kamu gak akan bisa bertambah kaya. Tetapi Alkitab berkata, nasihat firman Tuhan berkata berbeda, yaitu semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Amin. Itulah nasihat Tuhan, dan itu adalah nasihat yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau orang melawan kita, orang dunia bilang jangan biarkan dirimu diinjak-injak. Tapi Alkitab berkata jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itu berbeda. Nasihat-nasihat yang diberikan dunia adalah nasihat manusiawi yang berasal dari hikmat manusia. Tetapi nasihat Tuhan adalah nasihat yang ajaib, yang kalau kita melakukannya Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin. Jadi dia adalah penasehat ajaib, bukan penasehat biasa. Izinkan diri kita Bapak Ibu Saudara dinasehati oleh Tuhan, dinasehati oleh firman Tuhan. Dan jangan sembarangan untuk mencari nasihat Bapak Ibu Saudara. Kalau nasihat yang Bapak Ibu Saudara dapatkan itu bukan lahir dari Tuhan, bukan dari orang yang rohani, maka itu bisa menjerumuskan hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam berbisnis Anda memerlukan nasihat Tuhan. Dalam berumah tangga kita memerlukan nasihat Tuhan. Dalam mengejar karir, studi, anak-anak muda, anak-anak remaja, kalian memerlukan nasihat Tuhan. Amin. Ketika kita ada dalam situasi pergumulan, persoalan, nasihat Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan, memberikan kita arah, direction. Apa yang harus kita pilih? Setiap kali kita ada persoalan, kita harus datang kepada penasehat ajaib kita. Amin. Datang kepada penasehat ajaib kita yang namanya adalah Yesus. Mari kita buka Amsal 21 ayat 30. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amin. Nah, kenapa dia bisa menjadi penasehat ajaib? Karena Tuhan itu adalah omniscience. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang hikmatnya tidak tertandingi. Pengetahuannya, pengertiannya tidak bisa diselami dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga Bapak Ibu Saudara. Dan karena dia omniscience, dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun si A membenarkan diri, si B membenarkan diri, Tuhan tahu siapa yang benar-benar benar di mata Tuhan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Kalau ada orang yang salah mengerti dengan situasi kita, keadaan kita, ataupun dengan
membuat Tuhan tidak diperlukan lagi dalam hidup kita. Secerdas apa, sepintar apa, seberpengalaman apa kita masih memerlukan nasihat Tuhan. Amin. Kita perlu nasihat Tuhan. Mengelola uang, kita perlu nasihat Tuhan. Saya tahu Natal ini keluarga-keluarga banyak sekali biaya. Bukan di Natal kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Natal STM, Natal marga kalau diikuti 2, udah 3 tuh. Anaknya 2 atau 3, sekolahnya bikin Natal 6. Ya. Gereja lagi 7. Instansi pekerjaan masing-masing, kalau dua-duanya punya pekerjaan di instansi, tambah 2 lagi 9. 9 Bapak Ibu Saudara. Bajunya, kontribusinya, persembahannya, pernik-perniknya, Tuhan mengerti Bapak Ibu Saudara. Situasi yang Bapak Ibu Saudara lewati, Tuhan mengerti, Tuhan paham. Pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan baik secara finansial, Tuhan mengerti. Dan kadang-kadang pasti Natal itu, ini gaji ini gimana baginya? Dan kalau ada yang bingung, Tuhan juga mengerti Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia mengerti. Dan kita bisa bilang, Tuhan, saya nggak tahu bagaimana caranya mengelola ini. Saya butuh nasihat Tuhan. Saya butuh diajari Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk membuat semuanya bisa tercukupi dan bahkan lebih dari cukup. Amin. Mental kita bukan sekedar cukup, tapi lebih dari cukup. Amin. Itu sebabnya apapun kontribusi Bapak Ibu Saudara, termasuk makanan dan minuman yang disediakan melalui ponsel masing-masing, saya percaya tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Amin. Tepat pada waktunya apa yang kita tabur, Tuhan tahu bagaimana melipat gandakan berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Mazmur 16 ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Nah Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata, aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan karena Tuhan memberi nasihat kepada Bapak Ibu Saudara? Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalaminya. Aduh Tuhan, saya nggak tahu nih harus gimana. Lalu Tuhan kasih tahu di dalam hati saya. Karena di sini pun dikatakan yang memberi nasihat kepadaku pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Bagaimana caranya Tuhan memberi nasihat? Lewat hati nurani kita yang rela diajari oleh Tuhan. Amin. Jadi kita dinasehati bisa lewat hati nurani kita, bukan pintar-pintarnya kita itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya merasakan betul-betul di dalam hati nurani saya ada seperti pengertian yang baru, ada seperti hikmat yang baru, yang tadinya cemas tiba-tiba merasa tenang, dan kemudian ada ide. Pastor Jimmy sering katakan bahwa cara Tuhan berbicara salah satunya adalah lewat ide. Ada ide yang diberikan, oke gini nih caranya saya harus menghadapi situasi ini. Dan akhirnya ketika itu saya ikuti Bapak Ibu Saudara, benar-benar persoalan itu selesai. Dan saya memuji Tuhan karena aduh Tuhan, terima kasih ya. Saya percaya yang Tuhan kasih tahu di dalam hati saya itu adalah cara Tuhan mengajari saya untuk menghadapi situasi ini. Dan saya melihat ada jalan keluar. Saya melihat ada penyelesaian dari Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Minta nasihat Tuhan karena Dia adalah penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tidak bangga bahwa
penasehat yang ajaib. Kita harus bangga punya penasehat ajaib. Jangan galau terus-terus Bapak Ibu Saudara, datang saja kepada penasehat yang ajaib itu, dan kita akan menerima nasihat-nasihat yang berharga dari Tuhan, sampai kita berkemenangan menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan apapun di dalam hidup kita. Hargai Tuhan yang adalah penasehat ajaib. Amin. Penasehat ajaib itu dikatakan oleh Yesaya sudah diberikan untuk kita. Amin. Kalau sesuatu sudah diberikan kepada kita, lalu kita tidak menggunakannya, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita harus memanfaatkan Tuhan, ya, bukan. Konteksnya, misalnya kita dikasih pena ini tugasnya bisa dipakai untuk menulis, tapi kita nggak manfaatkan, nggak pakai, tidak ada yang bisa kita tulis, Bapak Ibu Saudara. Seorang putra sudah diberikan kepada kita yang namanya disebut penasehat ajaib, tapi kalau kita punya masalah, tidak datang kepada penasehat yang ajaib ini, walaupun itu sudah diberikan kepada kita, kita pergi kepada nasihat yang lain, hidup kita akan kacau. Kenapa? Karena sudah ada tersedia pribadi yang bisa memberikan solusi kepada kita, tapi kita mencari yang lain. Jangan cari yang lain. Katakan kiri kananmu, jangan cari yang lain. Ya, carilah penasehat ajaib. Amin. Yang kedua, putra yang diberikan kepada kita selain disebut penasehat ajaib, yang kedua adalah Allah yang perkasa. Katakan bersama-sama, Allah yang perkasa. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Mari deklarasikan sama-sama, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Wah, kurang bagaimana lagi Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang perkasa. Mazmur 24 ayat 8. Kita baca sama-sama. Mazmur 24 ayat 8, 2, 3 ya. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Amin. Dia adalah omnipoten, yaitu Tuhan yang maha kuasa, Allah yang hidup. Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk sakit penyakit tunduk kepada nama Tuhan. Krisis finansial tunduk kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa. Apapun dia bisa lakukan dan dia sanggup lakukan, tetapi saya harus katakan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan, berarti kita tidak akan mengalami keperkasaan Tuhan. Kenapa? Karena keperkasaannya itu akan selalu dinyatakan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tapi sekalipun demikian, setiap kali kita datang kepada Allah yang perkasa itu, meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak bukan terlalu pendek atau bukan terlalu lemah untuk menolong kita. Tangan Tuhan sanggup menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dia perkasa dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, dia perkasa dalam peperangan itu artinya kita tuh setiap hari seperti orang yang berperang, bukan dengan orang lain, tapi dengan situasi-situasi kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Amin. Disediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, alami keperkasaan Tuhan. Ceritakan keperkasaan Tuhan. Ada lagu tadi dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Besarkan, ya, agungkan keperkasaan Tuhan, bukan membesarkan persoalan kita. Persoalan kita itu hanya masalah kecil, Bapak Ibu Saudara, dibandingkan keperkasaan Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau pasti sanggup menolongku, Engkau sanggup memulihkanku, Engkau sanggup memulihkan kesehatanku, Engkau sanggup memulihkan keluargaku, Engkau sanggup menyelamatkan
rendah hati. Ayat 36 ayat yang kelima kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang merasa direndahkan, ada yang merasa dihina, ada yang merasa diremehkan, disalahpahami, ingatlah bahwa Yesus yang disebut Allah yang perkasa itu dikatakan oleh ayat ini tidak memandang hina apapun, tidak memandang hina persoalan kita, tidak memandang hina status ekonomi kita, tidak memandang hina mungkin hal-hal kecil yang baik yang kita lakukan bagi namanya, tidak memandang hina apapun Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang lain yang memandang hinakan kita, kita datang kepada pribadi yang tidak memandang hina kepada kita. Amin. Kita harus terhibur karena manusia yang cuma ciptaan saja masih bisa meremehi, masih bisa menghina, tapi Tuhan yang kita punya dikatakan tidak memandang hina apapun yang ada di dalam hidup kita. Amin. Saya terharu dengan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau tidak memandang hina apapun yang ada dalam hidup saya. Persoalan, pergumulan, kesedihan saya tidak Engkau pandang hina. Padahal Engkau adalah Allah yang perkasa. Amin. Biasanya orang semakin merasa berkuasa, itu semakin mudah untuk meremehkan orang lain. Tapi Tuhan yang kita punya itu tidak memandang hina. Bahkan cerimanya kita tidak memandang hina hal itu Bapak Ibu Saudara. Kerinduan-kerinduan kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang perkasa juga sanggup mengangkat hidup kita. Amin. Allah yang perkasa itu sanggup mengangkat hidupmu Bapak Ibu Saudara, sanggup mengangkat ekonomimu, sanggup mengangkat nama baik keluarga, sanggup membuat masa depan anak-anakmu terangkat Bapak Ibu Saudara, bahkan lebih daripada orang tua. Amin. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, namanya disebut yaitu Bapa yang kekal. Katakan bersama-sama, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Zaman-zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang kehilangan figur Bapa. Walaupun Bapak Ibu Saudara kadang-kadang masih ada seorang ayah, seorang bapa di dalam keluarga. Bukan cuma anak yatim yang kehilangan yang namanya figur Bapa. Ada figur Bapa di tengah keluarga, tetapi tidak merasakan peran seorang Bapa itu di tengah keluarga. Maka dia juga sama mempunyai mentalitas keyatiman Bapak Ibu Saudara. Dan hilangnya figur Bapa dalam diri seseorang selalu membuat orang mempunyai kekosongan jiwa dan mencari-cari sesuatu yang lain untuk mengisinya. Dan orang yang mempunyai yang namanya kehilangan figur Bapa ini Bapak Ibu Saudara, biasanya dia selalu merasa berkekurangan. Walaupun kenyataannya tidak terlihat kekurangan. Misalnya dia punya pakaian yang bagus, dia punya wajah yang bagus, dia punya sekolah yang bagus. Semua itu tidak bisa mengisi kekosongan jiwanya, sehingga rohnya akan selalu merasa dia kekurangan sesuatu dan akan mencari-cari cara untuk memenuhi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Dia yang adalah juru selamat harus disebut Bapa yang kekal? Karena peran seorang bapa di tengah keluarga itu sangat-sangat penting. Dan Tuhan tahu generasi demi generasi akan mengalami masalah yang namanya kehilangan kasih Bapa di tengah keluarga. Itulah sebabnya Dia harus hadir di dalam kehidupan dunia ini, yang ada kehidupan manusia yang ada di dunia ini, sebagai Bapa yang kekal. Entah orang ini kehilangan Bapa karena yatim, entah karena orang itu kehilangan Bapa karena seorang
Dan Bapa itu melengkapi apa yang kurang di dalam roh dari setiap orang percaya. Amin. Hanya Tuhan yang bisa memberi rasa cukup. Hanya Tuhan yang bisa memberi rasa aman. Kalau tidak ada roh Tuhan, roh dari Bapa yang kekal itu, kita akan selalu merasakan kekosongan di dalam jiwa kita. Itu sebabnya Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau dia melihat Bapa, dia hidupnya cukup. Wow. Generasi ini juga seperti itu. Generasi anak remaja, anak kecil, anak orang dewasa. Kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Bapa, kalau engkau menghadirkan Bapa di dalam kehidupanmu, itu sudah cukup bagi kita. Amin. Ada banyak orang yang bisa meninggal bunuh diri, menyanyiakan hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak merasa berharga, karena dia tidak mengenal Bapa. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-8. 2, 3 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus itu, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kehadiran Bapa itu memberi rasa cukup. Dan kita sekarang harus terpanggil seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau generasi ini membutuhkan Bapa yang kekal itu, mari kita menjadi agen-agennya Tuhan untuk menunjukkan Bapa itu kepada generasi ini. Amin. Tunjukkan Bapa itu kepada generasi ini, maka mereka akan memiliki roh yang merasa cukup dan aman. Amin. Tapi kita harus lebih dulu mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menunjukkannya kepada orang lain? Bapak-bapak, Anda adalah wakil Tuhan untuk menunjukkan kasih Bapa yang kekal itu kepada anak-anakmu. Amin. Tunjukkan kasih Bapa itu kepada anak-anakmu. Kasih ibu itu berbeda dengan kasih Bapa. Kasih ibu adalah kasih yang menyediakan. Dia sediain ini itu. Kasih Bapa itu adalah kasih yang memberikan proteksi. Dia adalah kasih yang memberi visi. Seorang Bapa harus melihat jauh ke depan. Seorang ibu melihat rumah tangganya yang dekat-dekat. Seorang ayah akan melihat ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hadirlah, khususnya bapak-bapak, hadirlah di keluargamu dengan kasih Bapa. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak, hadir tapi tidak dirasakan kehadirannya oleh anak. Hadir tapi anak masih mencari-cari kasih Bapa di luar sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tanggung jawab kita untuk menunjukkan Bapa kepada generasi, terkhususnya anak-anak kita, supaya mereka punya roh yang merasa cukup di dalam dirinya dan tidak menyimpang ke hal-hal yang tidak benar. Amin. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau sudah melihat Aku, engkau sudah melihat Bapa. Mari kita rindu kalau orang melihat kita, dia melihat Bapa juga. Amin. Itulah sebabnya tugas kita menjadi agen-agen Tuhan, untuk orang melihat kita, dia melihat Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga bisa melakukan hal-hal yang kulakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saya mengatakan, oh mungkin orang ingin melakukan mujizat seperti Yesus, tapi jauh lebih penting menjadi agen dari Bapa yang kekal, yaitu bisa menunjukkan Bapa kepada orang di sekitar kita, sehingga kalau orang melihat kita, dia sudah melihat Bapa itu sendiri. Amin. Dan yang keempat, putra yang diberikan kepada kita adalah disebut Raja Damai. Amin. Raja Damai, Raja Shalom. Kalau kita berkata Shalom, artinya damai itu, damai Tuhan itu turun atas hidupmu. Amin. Dan dia adalah Raja Shalom. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak
hal negatif. Kalau di mana hati kita penuh dengan damai Tuhan, maka ada ketentraman, ada ketenangan, dan ada sukacita di hati kita. Itu sebabnya damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Karena damai itu tidak bergantung kepada hal-hal yang lain, bukan dari luar tapi dari dalam. Kenapa? Karena itu dihasilkan oleh Roh Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia, dan Rohnya memberi kita damai yang sejati. Filipi 4 ayatnya yang ke-7 kita baca bersama-sama, 2-3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biasanya kadang-kadang kita tuh bisa hilang damai sejahtera itu nggak cuma karena masalah besar. Berapa waktu ini pasti ada yang merasakan satu tekanan gara-gara macetnya jalanannya. Khususnya di sini ini udah macet. Yang biasanya 10 menit kita tempuh atau 5 menit udah nyampe di Tiban Center. Ini kayaknya lama banget. Kita harus pegang kayak gini-gini nih. Rasanya geram ya. Dan orang masih seliwiran. Biasanya kalau sudah mulai ada rasa di dalam hati yang kehilangan damai sejahtera, sambil naik motor saya perkatakan ayat ini, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan rasa jengkel itu membuat kita gerusuk naik motor, akhirnya terjadi kecelakaan. Beberapa waktu banyak kecelakaan terjadi. Kita tolak itu dari hidup kita, dari keluarga kita. Amin. Dalam damai sejahtera Tuhan itu yang selalu memelihara kita. Tuhan Yesus itu disebut Raja Damai, dan keluarga kita dipenuhi dengan damai Tuhan. Amin. Semua kita dipenuhi dengan damai Tuhan, karena Raja Damai itu diberikan kepada kita. Haleluya. Ada 4 poin yang menjadi nama dari Mesias, yaitu putra yang diberikan bagi kita. Yang pertama adalah